Ayo. Ya, shalom. Gimana kabar? Luar biasa. Ya, selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan hamba Tuhan. Ya, hari ini juga kita ada teman-teman hamba Tuhan dari Blitar, Pak Udiono. Kediri, sorry. Dari Kediri, Udiono dan kawan-kawan. Puji Tuhan yang hari ini boleh sempat datang bersama-sama dengan kita dalam ibadah ini. Sambil menunggu teman-teman kita yang lain, mari saya undang kita menyiapkan hati, pikiran, hidup kita untuk datang menghampiri Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Haleluya. Sampaikan pujian ini dari hatimu kepada Tuhan. Karena Tuhan mencari penyembah, pemuji, mereka yang mencintai dan mengasihi Tuhan tanpa melihat keadaan dan situasi. Saat pagi hari Kau datang padaku, Kau rindu bertemu denganku. Saat pagi hari Kau datang padaku, Kau rindu berbicara denganku dan bertanya semuanya padaku. Katakan saat pagi hari sekali lagi. Saat pagi hari Kau datang padaku, Kau rindu bertemu denganku. Saat pagi hari Kau datang padaku, Kau rindu berbicara denganku dan bertanya semuanya padaku. Di mana semua penyembahanku, di mana semua pujianmu, dan selalu Kau berikan padaku. Di mana semua itu, di mana janji setiamu, di mana cintamu yang tulus, di mana rindumu padaku. Semua itu ku menantikan. Ampuni aku, pulihkan aku, aku rindu kembali padamu, memuji dan menyembahmu, mengasihi Tuhan selamanya. Sekali lagi nyanyikan pujian ini dari hati. Saat pagi hari Kau datang padaku, Kau rindu bertemu denganku. Saat pagi hari Kau datang padaku, Kau rindu berbicara denganku dan bertanya semuanya
rindu kembali padamu. Puji dan menyembahmu, kekasihmu selamanya. Yang di setiamu, cintamu, cintamu yang rinduku padamu. Semua itu ku menantikan. Ampunilah aku, pulihkanlah aku rindu kembali padamu. Memuji dan menyembahmu, mengasihi Tuhan selamanya. Ampuni aku, pulihkanlah aku rindu kembali padamu. Ini pengakuan kami Tuhan, puji dan rindu memuji, memuji dan menyembahmu. Mari sembah Tuhan, kami sembah, kami kami tinggikan, oh Raja kami, oh Tuhan kami. Yesus Tuhan, di janji kami kepadamu, kami terus menyembah, memuji, dan menjadikan rumah-Mu, menjadikan hati kami rumah doa, menjadikan hati kami Tuhan baik-Mu. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Mari katakan, ku serahkan, ku serahkan hidup ini untuk Allah. Mari katakan, ku jadikan hati ini kediaman-Mu, kediaman-Mu. Ku serahkan
Mari sudah kita bagi bersama Tuhan. Jadikan hati ini tempat kediaman kediaman-Mu. Ini pernyataan kami dan pengakuan kami. Ku serahkan hidup ini untukmu. Di hati kepada Tuhan. Di hati ini katakan jemaat Tuhan. Di hati ini pengakuan kami Tuhan. Roh Kudus, hati kami serahkan kepadamu sebagai baik dan benar. Sekali lagi di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu. Di mana bukan berada senantiasa aku. Sekali lagi.
Engkau lewat hati kami dan rumah-Mu, rumah dan bait-Mu. Kami biar pujian terdengar dari tempat dan dari hidup kami dalam nama Yesus. Setiap kita siap memuji Tuhan, kata-kata pertama, amin, amin, amin. Kasih tos kiri kanan dulu, kasih tos kiri kanan, yes, ya, kasih tos kiri kanan. Go.
lebih dari pemenang dalam segala yes. Oleh kuasa darahnya, oh jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Oh kita lebih dari pemenang. Bangsa Pancasila, Yesus Raja, segala raja. Pihak kita siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Yes, wow, haleluya. Yesus haleluya, haleluya. Tuhan kita berjaya. Apa? Terus lagi, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Iya, silakan duduk. Puji Tuhan. Iya. Saya undang, mungkin ada yang mau bersaksi. Saya kasih kesempatan mungkin 5 menit. Ada yang mau bersaksi? Boleh maju ke depan. Puji Tuhan, selamat datang Bu. Oh ya. Bu, kesaksian Bu. LA. Selamat datang dari LA. Iya, puji Tuhan. Iya. Kita undang saudara Apung akan menyanyikan lagu. Ada satu lagu press ya. Lagu press. Lagu baru. Lagu press. Iya, kami kita berdiri dan menyanyikan lagu press. Keagunganmu Tuhan.
Haleluya. Satu pujian lagi. Ini tadi Apung tulis, ini saya tulis. Mau nyanyi sama-sama? Haleluya. Karena tidak ada saja dari kita pandai nyanyi. Tadi puji Tuhan. Itu Roh Kudus. Haleluya. Amin. Sekali lagi.
Thank you, Roh Kudus. Hidupku, haleluya. Dan menyertai aku, dan memimpin aku selamanya. Roh Kudus, Roh Kudus. Roh Kudus yang pimpin kita, yang sertai kita, yang hibur kita. Berapa banyak. Beri tepuk tangan bagi Roh Kudus. Silakan duduk. Puji Tuhan. Saya undang sini ya. Boleh maju ke depan. Akan siapa? Ku datang Tuhan dalam hatiku. Akan siapa hati kita menikmati. Haleluya. Glory. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih hadirat. Terima kasih Tuhan. Kami terus datang kepada dalam Engkau kami dapat rumah bagaikan raja. Ku datang Tuhan, baharui hatiku. Tahu Tuhan, ku tahu Tuhan, kembali hidupku akan terang oleh kuasa kasih, oleh kuasa kasih. Bagaikan raja wali, mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Mari dari hati kita kepada Tuhan kita sampaikan, aku datang Tuhan kepada-Mu. Aku datang Tuhan. Di dalam Engkau ku tahu Tuhan
mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Roh-Mu mengangkatku, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih. Oh, terima kasih Engkau, terima kasih Roh Kudus, Kau terbangkan kami bagai Raja, Kau kuatkan kami menghadapi badai. Terima kasih Kau ada di hati kami. Akan bangun runtuhan Bait-Mu seban dalam kami. Biar Bait-Mu ada dalam kami, Bait yang mulia. Thank you Jesus, thank you Jesus. Bila ku renungkan firman-Mu, betapa malunya diriku. Bait-Mu di dalamku berupa reruntuhan yang tak berwujud. Tiba saatnya membangun Bait-Mu
berjanji untuk membangun bait-Mu Tuhan dengan segala kemegahannya. Dan penjadian terbaik bagi tempat kediaman-Mu. Kuatkan hatiku, kuatkan semangatku, hingga bait-Mu sempurna di hidupku. Yesus, Kaulah batu penjuru. Yesus, Kaulah dasar segalanya. Ku akan taati, ku akan setia sampai Kau bertemu. Dan menjadikan terbaik Siapa dan namanya? tempat kediaman-Mu. Kuatkan hatiku, kuatkan semangatku, hingga bait-Mu sempurna di hidupku. Yesus, Kaulah batu penjuru. Yesus, Kaulah dasar segalanya. Ku akan taati, ku akan setia sampai Kau bertemu. Ku akan taati, ku akan setia sampai Kau Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah kami, Tuhan. Terima kasih untuk campur tangan Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami. Kami menghargai, kami menghormati kehadiran-Mu bagi kami di tengah-tengah kami hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang menganugerahkan segala rahmat-Mu sehingga kami diselamatkan oleh karena anugerah saja. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami siapkan pendengaran kami siapkan roh kami diisi oleh kebenaran firman. Urapan-Mu mengalir melalui hamba-Mu bagi jemaat Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus semua yang siap mendengar firman katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Terima kasih untuk kesempatan ini Ibu Lisi dan Pak Kom yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, kita akan melihat satu judul yang saya siapkan bagi setiap kita. Tuhan taruh di dalam hati saya, di dalam roh untuk menyampaikan kepada setiap kita. Hari ini saya akan berbicara tentang iman Abraham. Saya akan menyampaikan dengan judul Iman Abraham. Barusan lagu yang kita nyanyikan, kita pujikan, kita alunkan buat Tuhan, sangat mendukung firman Tuhan yang saya akan sampaikan ini. Nah, saudara, kita banyak kali mendengar tentang iman. Kita banyak kali kita mendengar tentang khotbah-khotbah tentang iman. Apakah aplikasi iman itu benar dalam hidup kita? Saudara, iman itu apa, saudara-saudara? Di dalam Ibrani 11 dia mengatakan, iman adalah apa, saudara? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang apa? Yang tidak kita lihat. Lagu terakhir yang kita nyanyikan, hari ini saudara percaya nggak Roh Kudus ada di tengah-tengah kita? Amin. Saudara lihat Roh Kudus tidak? Amin. Lihat tidak?
Dengan mata jasmani tidak bisa melihatnya. Kita hanya beriman. Kita percaya bahwa apa yang menjadi dasar kita, Yesus Kristus dan firman, untuk mengharapkan sesuatu yang kita tidak lihat hari ini, Dia ada di tengah-tengah kita. Amin. Berapa banyak orang setiap kita yang percaya pada Yesus, kematian dan kebangkitannya, saudara-saudara. Saya walaupun tidak berada pada zaman 2000 tahun yang lalu, tidak menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa Yesus pernah lahir, Yesus pernah mati, Dia pernah dikuburkan, Dia bangkit pada hari yang ketiga. Saya tidak lihat dengan mata saya, tapi iman artinya saya percaya, saya yakini itu pernah terjadi. Amin. Saudara, saya tidak pernah melihat secara jasmani, tapi iman Kristen artinya percaya sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti dicatat, tertulis dalam Alkitab. Dan itu berdasar, saudara-saudara. Mari kita lihat sama-sama, saudara, Alkitab kita di dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-20. Ayat ini sudah saya siapkan di slide, langsung diklik aja. Roma pasal 4, 18 dan 19 sampai 20. Kita baca 2-3. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk apa? Berharap. Namun Abraham berharap juga dan apa, saudara? Percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usia telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Yang keras 23, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kita melihat satu tokoh yang luar biasa. Next, ada 3 agama disebut agama Samawi. Ia mengenal dan menghormati Abraham. Yang pertama, saudara, adalah Yudaisme. Yudaisme adalah orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yahweh Elohim. Mereka mempercayai, mereka menghormati Abraham sebagai keturunan daging. Saudara, mereka melihat bahwa Abraham inilah dari Abraham turun Ishak, kemudian dari Ishak turun Yakub. Yakub melahirkan 12 suku Israel hingga saat ini. Jadi orang-orang Yahudi dengan agama Yudaisme mempercayai Abraham sebagai tokoh yang hebat. Bahkan mereka lebih menghormati Abraham, lebih percaya Abraham ketimbang Yesus. Karena mereka sampai hari ini masih berdoa menanti datangnya Mesias. Mesias yang sudah ada yang kita sembah hari ini, mereka menolaknya, saudara. Itulah Yudaisme. Lalu, saudara, agama yang kedua adalah agama Kristen kita sekarang. Kita secara sejarah gereja, secara sejarah kerajaan Allah, kita menghormati dan mengenal Abraham sebagai bapa leluhur di dalam kekristenan yang munculnya melalui Abraham, Ishak, kemudian Yakub, kemudian 12 suku, lahirnya Daud dan Yesus Kristus. Dan hari ini kita percaya Yesus Kristus adalah finalitas kepercayaan kita, tidak ada yang lain, satu-satunya Yesus. Kita menghormati, mengenal Abraham sebagai sosok sejarah di dalam kekristenan, tokoh iman kita. Tapi kita sembah Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga, saudara, agama yang ketiga adalah agama Islam. Saudara, agama Islam mempercayai, dan di dalam Al-Quran juga ada, bahwa Abraham yang disebut dengan Ibrahim itu melahirkan siapa, saudara? Melahirkan, ya, mereka percaya adalah Ismail, kemudian turunlah sampai kepada agama Islam hari ini. Itu hanya pengantar, saudara. Tapi mari kita melihat dari perspektif Alkitab. Bagaimana kita belajar untuk meneladani cara hidup Abraham yang hebat, iman Abraham yang luar biasa, iman Abraham yang menjadi teladan kita, saudara. Next, kita akan melihat hari ini, saudara, ada 3 keteladanan iman Abraham yang ingin saya bagikan dengan cepat. Yang pertama, saudara, keteladanan pertama adalah iman Abraham dibangun dari perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Katakan perjumpaan pribadi, 2-3.
perjumpaan pribadi. Saudara-saudara, Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Di situ awal Allah memanggil Abraham. Allah memanggil Abraham bukan Abraham sedang berada pengangguran di pinggir jalan. Allah memanggil Abraham bukan dia orang miskin. Allah memanggil Abraham memang pada waktu itu ada masa-masa paceklik, tapi Abraham adalah orang yang sungguh-sungguh berada di Ur Kasdim, masyarakat dan kota yang diberkati, yang penuh dengan kemewahan, kota metropolis, kota yang sangat hebat. Saat itu dan Abraham dipanggil, saudara-saudara, merupakan sebuah yang mustahil, nonsen bagi seorang yang kalau dia tidak bertemu secara pribadi dengan Allah, tidak mungkin dia melangkahkan kaki keluar dari zona nyaman. Dia berjumpa dengan Tuhan hari itu. Bisa dibuka dulu Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 4. Sudah dapat? Kita baca ayat ini bersama. 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang apa, saudara? Yang akan kutunjukkan padamu. Ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ada 1000 orang di sini, coba suaranya keluar. 2, 3. Dan memberkati engkau serta apa, saudara? Membuat masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat yang ketiga sama-sama dengan keras. Gak ditampilkan, saudara ya. Udah ada? Belum? Oh ya. Kita lanjut aja. Ayat yang ketiga yang sudah ada di handphonenya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Jadi mereka berangkat dari Ur Kasdim, berada di Haran. Disitulah Allah memanggil secara spesifik kepada Abraham. Nah, saudara, Abraham meresponi panggilan Tuhan. Di dalam pertemuan Abraham dengan Tuhan, saudara-saudara, Abraham berjumpa dengan sosok yang sebelumnya dia belum pernah tahu. Abraham berjumpa dengan sosok yang sebelumnya dia belum pernah kenal. Dan ini membutuhkan, saudara-saudara, perjumpaan pribadi dengan Allah. Maka di dalam perjumpaan itu, saudara-saudara, dia dapati seorang sosok pribadi dan dia menerima firman dan perintah. Nah, saudara, dalam perjumpaan ada 2 hal yang kita akan temui. Yang pertama, saudara, di dalam sebuah perjumpaan ada pengenalan. Katakan pengenalan. 2, 3. Pengenalan. Nah, saudara, kalau kita ketemu dengan orang baru, langkah pertama yang kita lakukan apa? Mengenal. Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namamu? Mbak, Mas, Bapak, saudara, sebutan apa sajalah. Tapi di dalam perjumpaan ada pengenalan. Saudara, yang membuat iman Abraham ini menjadi teguh karena pengenalan, saudara. Kalau kita hanya ibadah saja tanpa mengenal, saya yakin kita tidak punya iman seperti Abraham. Kita datang di gereja, kita datang sebagai orang Kristen untuk mengejar yang bukan pengenalan. Saya percaya kita akan rapuh. Dan ini pasti terjadi. Saudara, pengenalan itu penting, saudara, bagi kita. Berapa banyak saudara yang sudah mengenal Yesus secara pribadi? Secara pribadi sudah ya? Oke, nanti kita uji semuanya hari ini. Apakah saudara mengenal sungguh atau tidak? Saudara, mari kita melihat di dalam pengenalan kepada Allah, tentu kita mengenal pribadinya. Pribadi itu dapat dikenal melalui sifat-sifatnya. Saudara, sifat-sifat Allah yang kita lihat, sifat-sifat dibagi dalam 2 kelompok. Allah itu punya sifat yang dibagi dalam 2 kelompok. Sifat-sifat unik yang dalam teologi disebut dengan incommunicable attributes. Sifat-sifat yang hanya dikomunikasikan di dalam dirinya. Contoh apa, saudara?
Allah itu Allah yang omnipoten. Allah itu Allah yang maha kuasa, saudara. Allah itu Allah yang serba bisa dalam melakukan perkara positif. Dia nggak bisa yang negatif. Allah itu Allah yang omnipoten. Di sekolah teologi ada pertanyaan konyol dari mahasiswa. Pak, bisa nggak dalam kemahakuasaan Allah, Allah buat batu yang besar sampai Allah sendiri nggak bisa ngangkat? Kira-kira bisa atau tidak, saudara? Bisa. Allah karena maha kuasa, dia buat batu yang sangat besar sehingga dia sendiri nggak bisa ngangkat batu itu. Bisa tidak? Jawabannya beragam. Ada yang bisa, ada yang bilang nggak bisa. Yang bisa itu dia lihat dari kemahakuasaannya. Yang nggak bisa itu dia melihat dari apa? Ngapain juga gitu ya? Ya nggak bisa lah. Allah itu Allah maha kuasa itu pertanyaan nganggur, saudara ya. Lalapo Tuhan kerja batu yang dia sendiri nggak ngangkat, nggak akan mungkin dia lakukan. Semua yang terjadi pasti ada solusinya. Yang pertama kita mengenal di dalam sifat ilahi Allah yang maha mampu, omnipoten, penuh dengan potensi yang luar biasa. Lalu dia juga dikenal oleh kita di dalam sifatnya Allah yang omnipresence, Allah yang ada di mana-mana. Amin, saudara. Amin, saudara. Allah yang maha hadir. Hari ini dia ada di sini. Hari ini pun dia ada di rumah kita. Hari ini dia ada di mana-mana. Dalam sebuah bahasa antropomorfisme itu dia berkata begini, bahwa mata Tuhan ada di segala tempat. Dia tuh mengawasi, bukan matanya banyak terus keleleran nanti saudara, tapi dia tuh bisa mengontrol di segala sudut. Dia Allah yang omnipresence, Allah yang maha hadir. Dia juga Allah yang omniscience. Sebelum saudara berkata-kata, dia tahu pikiran saudara. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, dia bisa paham. Saudara-saudara, lalu yang lain, saudara semua ada ayat, saya tidak memberikan ayat-ayat ini. Allah yang tidak berubah, Allah yang maha kekal, Allah yang maha kudus, Allah yang esa, saudara-saudara. Semua ini adalah sifat di dalam dirinya yang tidak mungkin dibagikan kepada kita. Yang kedua dari sifat ilahi Tuhan adalah sifatnya yang bisa dibagikan, dikomunikasikan, yang dalam teologi disebut communicable attributes. Artinya begini, Allah itu maha baik. Dia memberikan moral kepada kita menjadi orang yang baik, dan ada Roh Kudus menuntun kita menjadi orang yang benar. Haleluya. Dia itu Allah yang maha baik, dia memberikan kebaikan. Dia itu Allah yang maha kasih, dia memberikan kasih. Ini bisa dibagikan. Tapi kalau dia maha kuasa, kita bukan orang yang maha kuasa. Dia Allah yang maha bisa, kita bukan orang yang serba bisa. Kita harus bersandar kepadanya, beriman kepadanya, baru kita bisa melakukan apa yang dia izinkan terjadi dalam hidup kita. Allah itu penyayang, dia memberikan sifatnya untuk kita saling mengasihi dan menyayangi. Allah itu setia, dia membagikan sifat ini kepada kita. Ketika hembusan nafas kepada Adam di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7, saudara, begitu dia meniup ke sana, maka ini diberikan pada kita. Ada kognitif yang Tuhan anugerahkan, ada afektif yang Tuhan anugerahkan, ada psikomotorik, dan juga ada spiritualitas yang Tuhan berikan. Sehingga hari ini kita tampil sebagai orang yang cerdas, orang yang luar biasa, smart, orang yang punya moralitas baik, orang yang punya, tadi kita menyembah Tuhan luar biasa, saudara ya. Kalau nggak ada roh di dalam kita, nggak mungkin kita meresponi hadirat Tuhan. Kalau tidak ada roh di dalam kita, nggak mungkin kita bisa tahu bahwa Yesus itu pernah ada, Allah itu pernah ada di dunia. Tapi hari ini di dalam roh, Yesus ada di tengah-tengah kita. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Kita tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, ketika berjumpa dengan Tuhan, kita melihat peristiwa ini terjadi.
Saudara, iman karena perjumpaan. Mari kita lihat. Abraham menjadi orang yang kokoh, yang teguh. Karena dia berjumpa. Dia mengenal, tidak mungkin Allah itu bohong saya. Tidak mungkin Allah itu menipu, dia ngomong seperti kita. Kita ini banyak kali ngomong pagi, besok atau sore udah lupa. Atau sengaja melupakan. Yang janji dan yang menerima janji lebih ingat yang berjanji apa yang menerima janji. Yang menerima janji kan, kita klaim terus, mana janji, udah, Tuhan itu baik. Kita kejar orang pribadinya, bukan janjinya. Amin, saudara. Nanti ada poin-poin kedua, ketiga akan sangat luar biasa. Saudara, dibuka, diklik di dalam Daniel 3 ayat 14 hingga ayat yang ke-17. Judulnya saja dari pengenalan ini. Daniel 3 ayat 14 sampai 17. Bisa diklik atau saya menceritakan di situ. Kalau kita lihat ada peristiwa sebuah patung. Nebukadnezar membuat patung dan dia berkata, semua masyarakat wargaku harus menyembah. Tapi yang namanya Sadrak, Mesak dan Abednego tidak mau menyembah. Iman yang sejati adalah sekalipun Tuhan tidak menjawab doa kita, sekalipun Tuhan berbuat berseberangan dengan kehendak kita. Sadrak, Mesak dan Abednego bilang begini, karena Nebukadnezar memberi waktu, wes salah, aku kasih kesempatan, sujud to siti ae, wes aku bebaskan. Dia bilang no. Aku tahu Allahku sanggup, aku tahu Allahku mampu. Tapi kalau Allahku yang aku sembah, wes biar kami masuk di dalam dapur perapian. Aku tidak bakalan mengkhianati imanku kepada Allahku. Saudara, itu iman yang luar biasa. Amin, saudara. Itu iman yang hebat. Itu iman yang tangguh, saudara. Pantang menyerah sekalipun di depan sudah ada dapur perapian yang menyala. Bagi Daniel sekalipun ada goa singa yang siap, dengan singa yang dikasih tidak makan dipuasain, artinya begitu dilempar sudah singa menyambut. Tapi Daniel juga tetap beriman kepada Allah Elohim, sebutan orang Israel, Allah Yahweh yang hari ini kita kenal di dalam Yesus Kristus. Aku tidak akan mengkhianati dia. Aku tidak akan menyerah. Aku tetap percaya. Walaupun masuk di dalam gua singa, dia tetap Allah. Artinya begini, saudara mau nggak percaya sama Tuhan, tidak mengurangi keilahiannya. Saudara kalau beriman kepada dia, tidak mengurangi, tidak menambah keilahiannya. Mau beriman atau tidak, dia tetap Allah. Haleluya. Mau beriman atau tidak, dia tetap Allah yang hebat. Karena atribut sifat ilahi itu kekal selama-lamanya, tidak akan pernah berubah. Kalau kita mah sering kali berubah, kondisional. Kalau semangat, lagi semangat, tapi lagi lemah, aduh wis gak gereja deh. Itu kita, saudara. Allah tidak seperti itu. Maka ini yang pertemuan, perjumpaan dengan Allah membawa sebuah pengenalan yang hebat. Abraham menjadi tangguh dan kokoh sehingga dia disebut bapak orang beriman. Karena apa, saudara? Karena dia percaya sifat ilahi pribadi itu yang sangat luar biasa. Puji Tuhan. Saudara, yang kedua, di dalam pertemuan itu ada pengalaman. Yang pertama pengenalan, yang kedua pengalaman. Katakan pengalaman, 2, 3. Pengalaman. Saudara, pengalaman indah kalau berada bersama Tuhan. Pengalaman indah bertemu dengan Tuhan. Pengalaman indah, iman itu muncul, saudara, dari pertemuan dan mengenal dan beriman. Tapi pengalaman itu, saudara, untuk menjadi pembuktian bahwa Allah itu Allah yang luar biasa. Allah itu Allah yang hebat. Pengalaman siapa? Saudara boleh tulis dan baca di rumah di Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Paulus, waktu Saulus namanya, dia bertemu, dan pengalaman pertemuan itu menjadi pengalaman yang sampai hari ini dia menjadi rasul yang menulis tulisan terbanyak dalam perjanjian baru.
Saulus berubah menjadi Paulus. Pengalaman dan ceritanya ditulis di dalam Alkitab untuk menjadi bahan bagi kita bahwa Allah itu Allah yang mau memakai siapapun, serusak apapun orang, kalau dia mau menyerahkan diri, dia akan dipakai Tuhan secara dahsyat. Yang ini kita akan buka, saudara, Filipi 3 ayat yang ke-8. Filipi 3 ayat yang ke-8, pertemuan dengan Tuhan membawa sebuah pengalaman baru. Filipi 3 ayat yang ke-8, silakan diklik. 2, 3. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, ada kalimat, kalau saudara bilang, saudara baca semuanya itu, segala sesuatu, dan ada kata kunci menganggapnya sampah. Itu apa, saudara? Dulu Paulus adalah orang yang terhormat di dunia sekulernya. Dulu Paulus dihormati. Dulu Paulus orang yang hebat secara jasmaniah. Tapi ketika perjumpaan dia dengan Tuhan, dia bilang yang dulu kuanggap kemegahan, hari ini kulihatnya sebagai kotoran. Bahasa aslinya itu kotoran. Lebih spesifik, kotorannya kita, saudara. Hari ini kulihat semua kemegahan yang aku punya karena dunia itu adalah sampah, itu adalah kotor, gak berarti sama sekali. Paulus melihat sebuah perjumpaan dengan Tuhan membawa kepada pengalaman baru. Amin, saudara. Membawa kepada pengalaman baru. Nah, pengalaman ini, saudara, bagi masing-masing pribadi kepada dia boleh melihat. Tapi kita kembali, yang buat seseorang berubah itu adalah Tuhan, atributnya yang maha kekal yang perlu kita imani. Kadang orang salah tafsir bahwa iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Akhirnya orang beriman kepada segala sesuatunya. Tapi iman itu adalah berharap dan beriman, percaya kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, bukan kita datang beriman kepada jasmani, tetapi beriman kepada sesuatu. Bahkan secara ekstrim Paulus juga mengatakan, semua yang aku kejar dulu, hari ini kulihatnya sampah karena pengenalan akan Kristus. Haleluya. Nah, saudara, pengenalan sendiri dari bahasa Yunani itu dipakai kata ginosko. Ginosko itu artinya tidak ada satupun yang tertutup, semua tersembunyi tanpa sehelai benang. Seperti suami dan istri yang ketika mereka bermesraan di dalam kamar, maka disitulah mereka tidak ada satupun yang tersembunyi. Seluruh seluk-beluk tahu. Maka Paulus tulis, saudara-saudara, di dalam Filipi, di dalam, nanti kita akan lihat Filipi 3 ayat yang 10, dikatakan begini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Apakah Paulus belum kenal? Paulus sudah kenal. Tapi ketika Paulus bilang yang ku kehendaki ialah mengenal dia, dan kuasa kebangkitannya yang akhirnya bawa kepada persekutuan di dalam penderitaannya, ini iman yang ekstrim, yang benar. Bukan masuk di dalam persekutuan dalam berkatnya, tapi masuk dalam persekutuan di dalam apa, saudara? Penderitaannya. Berapa banyak, saudara, kalau jadi orang Kristen itu diludah, dihina, dicemooh. Yesus lebih lagi jadi keset, saudara. Dia memang datang ke dunia untuk hal itu. Dan dia memberikan sebuah pola teladan bagi setiap kita. Kita percaya, saudara, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini pengenalan kita kepada Allah kita. Amin. Katakan buat sebelah kiri kanan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya minta kunci G ya, bro. Jadi, saudara, kita percaya hal ini terjadi. Kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Kalau orang mau bilang dia apa?
kita tetap percaya Dia ada Allah. Amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Lebih keras lagi. Tak terselangi pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Puji Tuhan, luar biasa. Dia tetap Allah untuk selamanya. Yang bilang Yesus bukan Allah, bukan Tuhan siapa? Yohanes 1, 2, dan 3. Dia yang menciptakan segalanya. Dia yang melakukan segalanya penciptaan itu. Dia Allah yang hebat. Dia Allah yang dahsyat. Yang kedua, saudara, iman Abraham. Yang pertama, pengenalan itu penting. Abraham beriman kepada Elohim yang sosok baru dia kenal saat itu, karena dia berjumpa secara pribadi. Saudara, yang kedua, saudara, iman Abraham itu adalah iman yang mandiri. Katakan iman yang mandiri, 2, 3. Iman yang mandiri. Nah, saudara, iman yang mandiri, kita akan lihat sama-sama iman yang mandiri, saudara. Kita kembali dalam Roma pasal yang ke-8, 4 ayat 18 sampai 19. Silakan ditayangkan saja. Roma pasal 4 ayat 18 dan 19. 2, 3. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat yang 19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Saudara, ini hebat, saudara. Hebatnya di mana? Imannya itu adalah iman yang mandiri. Yang pertama, iman dia tidak bergantung pada dasar fisik. Next di dalam PowerPoint saya, Alkitab tulis bahwa dia tahu, dia ngerti, dia rasakan, aku ini 100 tahun. Lihat, saudara, mata imannya bukan kepada jasmani, mata imannya bukan pada fisik, tapi kembali pada poin 1. Aku percaya firman-Nya. Tidak mungkin yang aku ketemu itu bohong. Saudara, tidak mungkin yang aku ketemu orang itu, figur itu, sosok itu, Elohim yang kemudian aku kenal. Aku percaya dia tidak berdusta, sekalipun secara dasar fisik. Sudah tidak ada dasar fisik untuk dia jadi pegangan. Udah lemah, saudara, 100 tahun. Bayangkan. Hari ini situasi di sekitar kita, fisik tidak mendukung.
Iman adalah percaya Tuhan itu luar biasa. Dan jangan pernah mengejar. Saudara lihat, dia tetap percaya tapi dia tidak mengejar hal itu. Dia percaya janji Tuhan. Dia percaya kepada Allah Elohim, Allah yang tidak berdusta. Itu figurnya yang harus kita kenal. Bukan segala sesuatu yang dasari atau yang jasmani. Yang kedua, saudara-saudara, iman yang mandiri itu apa? Iman Abraham. Yang kedua adalah iman yang tidak disupport secara eksternal. Katakan tidak disupport secara eksternal. Tidak disupport secara eksternal. Saudara, manusia itu manusia hidup dari pihak luar. Ada kombinasi kerjasama. Saudara makan nasi, amin? Percaya ya? Percaya. Makan nasi? Enggak makan nasi? Jawab dong, aduh. Makan nasi? Untuk makan nasi, saudara butuh siapa? Kita butuh siapa? Kita butuh petani. Jadi artinya begini, hidup manusia itu bergantung dari pihak luar. Kita menghirup udara, menikmati matahari. Secara umum ini general blessing. Allah memberikan berkat secara umum untuk semuanya. Baik orang yang tidak percaya pada Yesus, baik yang percaya pada Yesus, baik penjahat, baik siapapun. Kecuali dia ada di sel, dia dikurungkan gak menikmati matahari, tapi matahari tersedia baginya. Saudara, itu semua dari eksternal, dari luar diri kita. Nah, kali ini untuk mengekspresikan, untuk sampai kepada visi Allah, Abraham tidak didukung oleh pihak luar. Tidak didukungnya begini. Saudara, yang dapat firman, yang ketemu dengan Allah, itu adalah Abraham. Abraham ini berupaya sedemikian rupa untuk meyakinkan istrinya. Kalau Abraham ini orang Jawa, dia akan ngomong gini, Dek, aku wes ketemu sama Gusti Allah. Opo katanya? Katanya nanti kamu mengandung. Percaya nggak? Saudara belajar Alkitab, baca Alkitab, Sarai langsung yakin, percaya? Dia nggak langsung ngomong yes. Saudara, berjalannya waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Sarah akan ngomong gini, katanya ketemu sama Tuhan. Dia akan ngomong apa? Aku yakin bahwa Tuhan itu benar. Aku yakin bahwa Tuhan itu tidak salah. Jadi saudara, mari kita belajar dari iman Abraham, teladani iman Abraham. Artinya begini, bagi Abraham, Yahweh aku lupa, aku nggak berharap Yahweh sudah, tapi aku percaya Tuhan itu nggak bohong. Ya sudah, aku tetap percaya, walaupun tidak disupport dari eksternal, Eliezer dan seluruh yang ikut kepadanya, itu dia harus yakinkan. Sampai Tuhan harus bawa dia lagi untuk mengupdate. Saudara, kenapa? Si Abraham sendiri sih no problem. Tapi supaya dia yakinkan, ada pertemuan ulang. Dia ngomong, Dek, mau tadi aku baru ketemu lagi sama yang janji bahwa keturunanmu akan seperti bintang dan pasir. Saudara, kita lihat, walaupun tidak disupport secara eksternal, tapi iman Abraham adalah iman yang mandiri. Yang ketiga, walaupun tidak ada fasilitas yang memadai, ya, waktu itu saudara-saudara, gara-gara percaya sama Yahweh, sama Elohim, keluar dari sanak saudaramu, dari bangsamu, dia jadi nggak punya rumah, hanya hidup dengan kemah, mendirikan mesbah di padang, di perjalanan. Dia jadi nggak punya fasilitas yang memadai, tapi dia percaya. Saya coba saudara renungkan, saya ketika renungkan, ini iman yang gila, saudara. Iman yang ekstrim. Bisakah kita meninggalkan zona nyaman kita
yang kemudian tadi hidup dalam fasilitas yang serba ada. Kemudian gara-gara ikut perintah yang satu ini, dia akhirnya nggak punya rumah, dia tidur di kemah, dia akhirnya menjadi pengembara, jalan ke sana kemari, berada di negeri orang dan lain sebagainya. Tapi walaupun tidak ada fasilitas yang memadai, saudara-saudara, Abraham tetap percaya juga. Dia tetap gandul dan dia tidak menyerah, dia tidak meninggalkan yang namanya Elohim yang memberikan firman kepadanya. Nah, saudara, hari ini kita lihat banyak orang yang kemudian korbankan semuanya. Demi jabatan mereka mengkorbankan imannya. Demi jodoh mereka mengkorbankan imannya. Demi fasilitas mereka korbankan. Demi fasilitas hidup imannya dibuang. Saudara, seperti Esau. Ada hal yang sederhana. Hukumnya namanya heteronomos, hukum umum, hukum masyarakat, hukum komunitas. Ya, banyak orang mungkin sudah tahu ini menyimpang, tapi mereka ada di sana. Mereka mengorbankan iman mereka, mereka mengorbankan kebenaran mereka untuk apa? Mengikuti yang ramai, mengikuti yang memberikan. Kalau Abraham tidak ada dasar fisik, kalau Abraham tidak disupport eksternal, kalau Abraham tidak ada fasilitas yang memadai, ada banyak orang yang mengorbankan iman untuk dasar fisik, untuk support eksternal, untuk fasilitas yang memadai. Hari ini kita tetap percaya bahwa sekalipun semua yang terjadi, walau pohon ara tak berbuah, pohon anggur tak berbuah. Salah, terbalik ya. Pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan. Oke. Jadi saudara, Abraham tetap percaya dengan iman yang kedua adalah iman yang mandiri. Saudara, kalau saudara sudah percaya kepada Yesus, mau diomongin orang seperti apa, mau badai datang seperti apa, tetap Yesus satu-satunya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Sekali Yesus tetap Yesus, walaupun dibisiki. Kamu lihat, Yesus itu kan manusia. Saudara, Filipi, saudara berkata bahwa Yesus itu Allah yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengosongkan diri, mengambil rupa hamba, menjadi sama seperti manusia. Untuk apa? Demi penyelamatan. Biasa Pak Juli dikasih apa? Dijadikan partner. Saya minta Pak Juli ke sini, Pak. Ya. Pak Wahyu apa Pak Juli sih? Lupa Boleh Pak saya. Wahyu, boleh. Dalam misi ini cuma umpama saja, Iya. ya, umpama. Sebenarnya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Biasa. Ini saya keilahian Kristus, ini kemanusiaan Kristus. Yang walaupun uparkon bahasa aslinya itu, dia itu adalah gambar Allah, dia itu Allah, yang rupanya adalah Allah. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap itu yang harus dipertahankan, melainkan mengambil rupa manusia dan mengosongkan diri. Yang terlihat manusianya atau Allahnya? Manusia. Hah? Julinya? Wahyu. Ojo ganti-ganti kan. Nanti mari kita buka kitab Juli. Waduh. Jadi yang tampil adalah manusianya. Ojo Juli terus. Manusianya Yesus. Sehingga orang membangun, saudara, bottom up. Orang membangun teologi kristologinya itu dari manusia. Ini akhirnya apa? Manusia kok dituhankan. Padahal Yesus adalah punya dikotomi. Dia Allah yang Filipi bilang mengosongkan diri. Salah kalau bilang Allah bunuh anaknya. Allah tidak pernah bunuh anaknya, tapi mengosongkan diri, membatasi kemahakuasanya supaya bisa jadi seperti kita. Hanya dia tidak berdosa. Jadi dia ada menambahkan di dalam dirinya rupa manusia dan menjadi hamba. Saudara, ini tidak gampang juga.
Terima kasih Pak Wahyu. Karena begini saudara, itu godaan iblis itu dia tahu kalau saya benar-benar yang jadi Allah, gak punya penguasa diri. Jika engkau anak Allah, jadikan batu menjadi ini fokus visi ke jasmani, saudara, jadikan batu menjadi roti. Saudara, ini manusianya yang tampil nih, yang puasa, yang lapar manusianya, bukan Allahnya. Sehingga banyak orang bilang Allah kok lapar. Yang lapar itu manusianya, bukan Allahnya. Ya, jadi dikotominya harus dikenal dengan baik. Nah, saudara, ketika dia ngomong gitu, ini satu kesatuan. Kalau saya yang jadi Tuhan, saya bilang gini, iblis ini kurang ajar. Emang kau kira aku nggak bisa ya? Batuku buat jadi roti, iblisnya aku jadikan daging. Wes jadi apa, saudara? Hamburger, saudara ya. Di padang itu, di gunung itu, makan hamburger. Tapi Yesus tidak mau, karena dia punya misi. Untuk sementara dia mengosongkan diri, hambanya yang di depan. Jadi saudara-saudara, ini yang kedua, jangan tinggalkan Tuhan. Mari kita berkaca kepada Abraham. Yang ketiga, saudara-saudara, iman Abraham ditandai dengan apa? Yang ketiga adalah ketaatan penuh. Next, klik. Yang ketiga, ketaatan penuh. Next, ya. Nah, itu contoh dulu, nanti bahas saja. Next. Oke. Keteladanan iman Abraham yang ketiga itu terlihat dari ketaatan penuh kepada perintah Tuhan. Nah, saudara, ketika Allah berjumpa dengan Abraham di dalam Kejadian pasal yang ke-12, nanti pada Kejadian 22 baru Ishak itu lahir. Saudara, penantian yang panjang, penantian yang begitu luar biasa. Saudara, ada orang bilang menanti itu enak atau tidak, saudara? Menanti itu enak atau enggak? Saya percaya kalau kita menanti dalam 25 tahun, ini udah ngomel sepanjang jalan kenangan, saudara. Walaupun kita bergandengan tangan, jarene Tuhan pelihara, jarene iki, jarene itu, jarene itu. Saudara, itu, waduh, orang Kristen banyak begitu. Tapi di sini tidak ada. Haleluya. Amin, saudara. Di sini tidak ada. 25 tahun bukan kurun waktu yang singkat. 25 tahun, saudara, menjadi apa, saudara? Menjadi ujian iman. Iman itu diuji dengan dua. Yang pertama, hidup di dalam penderitaan. Yang kedua, menempuh waktu yang panjang. Waktu yang panjang, saudara, waktu yang panjang. Orang bisa hidup berkekurangan di 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun. Tapi hidup bertahun-tahun kekurangan, belum tentu orang akan kuat. Kadang-kadang menghujat Tuhan. Tapi iman Abraham datang pada kita, berkacalah. 25 tahun, dia menanti sampai Tuhan menggenapi. Saudara, sekali lagi, bukan jadi arti makna dari penantian next. Makna dari penantian Abraham, Tuhan benar-benar arahkan dia kepada visi ilahi, bukan kepada visi jasmani. Memang Tuhan bilang, aku akan menjadikan engkau bapa banyak bangsa, engkau akan masyhur. Tapi Tuhan mengikis penantian dari hal yang jasmani kepada hal yang rohani, diberikan sampai 25 tahun nunggu. Dan dia tetap percaya Allah itu Allah yang tidak pernah berdusta. Fokus dia benar-benar bukan kepada yang jasmani. Next, ini udah mati. Ya, apa arti penantian? Makna penantian itu adalah ujian iman, yaitu melewati waktu, masa yang cukup lama. Saudara, memulai sesuatu itu gampang, tapi mengakhirinya, mempertahankannya itu yang sulit. Benar ya? Disitulah makna iman yang harus kita jaga. Puji Tuhan. Jadi ujian iman kita, fokus kita pada visi Allah. Abraham dibawa untuk
benar-benar menjadi orang yang kemudian dimurnikan lagi, dibuat harus pandang kepada sejarah kerajaan Allah, bukan sejarah dunia, saudara. Muncullah Ishak menjadi sosok yang luar biasa, saudara. Nah, saudara, film ini, ada sebuah film yang keluar hari-hari ini. Ada yang sudah nonton? Only His Son. Udah nonton? Sudah? Yang sudah, nanti kasih filmnya kepada yang belum. Itu menggegerkan, saudara ya. Menggegerkan Indonesia juga. Nah, tapi kita kembali ke Alkitab. Alkitab bilang apa? Saudara, kita bisakah seperti Abraham yang diuji imannya melalui rentan waktu yang cukup lama, menderita atau menanti menunggu cukup lama? Tuhan gak mau dia menanti akan kehadiran hal-hal fisikal, tapi Tuhan mau dia tetap percaya kepada Allah sekalipun tidak ada fisik, tidak ada kenyataan yang dilihat. Puji Tuhan. Kalau untuk hal ini, ibu-ibu lebih kuat atau bapak-bapak? Ibu-ibu, ayo jawab dengan jujur. Kalau hal ini, ibu-ibu lebih kuat atau bapak-bapak? Ibu-ibu. Yang benar. Iya. Nanti tak tanya Pak John. Yang terakhir, saudara. Yang terakhir, saudara, ketaatan penuh. Iman Abraham dibuktikan dengan ketaatan penuh. Yang terakhir di dalam Kejadian 22, di situ final, di mana iman Abraham memang diuji, iman Abraham memang dinilai, iman Abraham kemudian dilihat apakah dia tetap masih pegang yang tercinta atau pegang Allah pemberi berkat itu. Apakah dia cinta kepada dunia, apakah dia cinta kepada janji, atau dia cinta kepada pemberi janji. Ketika penantian yang cukup lama, tiba-tiba muncullah siapa, saudara? Ishak. Tuhan bilang, Abraham, ambillah anak itu, persembahkanlah dia di Gunung Moria. Kira-kira saudara berontak gak dengar perintah seperti itu? Iya, ibu bilang enggak. Tapi kalau ibu ada di situ mikir juga, menanti 25 tahun. Lalu kemudian Tuhan kasih, setelah kasih baru hidup bersama. Orang punya anak 5 diambil 1, nangisnya minta ampun. Gila. Itu sangat sekuler, mengasihi anak lebih dari Tuhan. Tapi itu perasaan yang ada. Setelah kemudian Tuhan bilang, bawa dia. Udah deh ketemu. Oke, siap Tuhan. Siap, aku akan bawa. Anak itu dibawa ke Gunung Moria, diikat. Ini bukan drama yang coba-coba. Coba ya. Ini Tuhan pegang tangan saya enggak? Tuhan, tenang Niki. Udah, Abraham ingin untuk mempersembahkan. Itu adalah sebuah gambaran kematian Kristus bagi setiap kita. Abraham mengorbankan Ishak, saudara. Kemudian Tuhan melihat peristiwa itu. Tuhan berkata, aku tahu kesetiaanmu, bahwa engkau tidak mencintai atau engkau rela lebih mengasihi aku daripada mengasihi anakmu. Aku tahu saat ini bahwa engkau lebih nurut dan taat akan perintahku daripada engkau genggam yang kau cintai, yang kau kasihi. Sekali lagi, kalau kita masuk dalam cerita ini bukan cerita main-main. Karena dalam penantian, menerobos, meyakinkan orang, kemudian mendapat semua bahagia, dinanti selama ini, kemudian dikorbankan. Saudara, bisa kita ngomong, Tuhan ini pelin-pelan. Di saat peristiwa itu, kalau kita masuk menjadi lakon, kita akan merasakan betapa Tuhan menguji habis-habisan. Hari ini Tuhan inginkan apa yang menjadi kesenangan kita, apa yang menjadi yang kita sukai. Mari kita lebih mencintai Tuhan daripada segalanya. Amin. Kita lebih mengasihi Tuhan daripada yang lain. Kita lebih menghormati Tuhan daripada yang lain.
Kita lebih mengutamakan Dia daripada yang lain. Fokus kita bukan pada jasmani yang kita kejar. Saudara-saudara, sekalipun tidak didukung oleh apapun, Abraham tetap percaya bahwa Allah itu tidak pernah berdusta. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, siapkan hati kita hari ini. Haleluya, kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari katakan, ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan. Mari semuanya sama-sama. Kau
Silakan Allah Kudus melanjutkan pembukaan yang hebat bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu. Terima kasih untuk firman. Amin. Terima kasih Tuhan untuk berkat rohani yang Kau beri. Hamba-Mu boleh berhenti, tapi Allah tetap bekerja di dalam hidup kami, membawa kami semakin memuliakan Engkau. Di dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa. Semua yang diberkati katakan amin. Puji Tuhan, Pastor Daud. Kami persilakan saudara duduk kembali. Saya undang Pak Stephen yang akan memberikan tambahan sedikit untuk firman Tuhan. Silakan duduk. Silakan duduk saudara. Terima kasih Pak Pastor Daud. Ini apa Bang?